Bahkan presiden gebuk mafia tanah tidak juga jalan, tidak ada yang digebuk. Apa yang menjadi aset ulayat adat kami itu bisa dikembalikan kepada adat. Karena di Sumatera Barat itu sebenarnya tidak susah menyelesaikan masalah soal tanah itu. Karena tanah adalah bagian dari ulayat, Bang. Sampai selama ini nggak menjadi kajian. Di HGU-nya itu ada tanah ulayat kami yang diakui oleh perusahaan 666 hektar. Gila nggak, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia. Selamat datang di podcast FKMTI, Forum Korban Mafia Tanah Indonesia. Dan ini adalah episode perdana. Dan alhamdulillah saya Margi Sari diberikan amanah oleh FKMTI untuk memandu acara podcast di kesempatan kali ini. Kita akan bicara, akan diskusi, akan menguak kira-kira kasus-kasus apa yang sebenarnya perlu mendapat perhatian, kemudian kira-kira hal-hal apa yang perlu kita ungkap di podcast perdana kali ini untuk memperjuangkan hak dan keadilan mereka-mereka yang mungkin sudah puluhan tahun memperjuangkan hak mereka. Disinilah forumnya di podcast FKMTI. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini kita sudah bersama narasumber yang sangat berkompeten. Langsung saja saya sapa tuan rumah dari podcast FKMTI. Beliau adalah Ketua Forum Korban Mafia Tanah Indonesia, SK Budiarjo yang akrab dipanggil Pak Budi. Assalamualaikum, selamat pagi, siang dan malam Pak Budi. Selamat siang, Mardi. Terima kasih sudah datang ke markas FKMTI. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini ngeri kali studionya. Hah? Ini permintaan korban-korban seluruh Indonesia. Oke, permintaan korban-korban. Jadi memang ini kita hadirkan sebagai medan pertempuran ya, medan jihad bagi mereka yang memperjuangkan hak dan keadilannya. Betul sekali Mas Mardi. Karena selama ini penyelesaian konflik pertanahan itu di 3. Pertama di BPN, yang kedua di penegakan hukum, yang ketiga adalah di peradilan. Tapi Mas Mardi, faktanya perampasan tanah itu eskalasinya naik terus itu. Oke. Bahkan presiden gebuk mafia tanah tidak juga jalan, tidak ada yang digebuk. Oleh sebab itu Mas Mardi, kita kumpul semua korban karena presiden saja tidak didengarkan oleh para pembantunya. FKMTI udah menyerahkan data baik ke Barreskrim maupun ke BPN. Ya. Tapi faktanya tidak jalan. Oke. Padahal kita bisa tunjuk siapa mafianya. Tunjukin dong. Ya. By data. By data. Oke. Dan yang menarik ya, para penonton podcast FKMTI, kita punya tagline. Ini sesuai yang akan diperjuangkan ya oleh FKMTI. Jadi tagline kita bisa kita lihat di sini. Siap adu data alasak kepemilikan awal tanah secara terbuka. Ingat ya, secara terbuka. Karena selama ini banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk menyelesaikan berbagai persoalan tanah, tapi dilakukan secara tertutup. Nah, di FKMTI kita ingin adu data alasak kepemilikan awal tanah secara terbuka. Jadi kita fair saja, kita buka data-data dan dokumen yang dimiliki. Dan di kesempatan kali ini kita juga sudah bersama, ini apa ya kita sebutnya ya? Korban atau apa Pak Budi? Ya, korban, perampasan. Korban juga ya? Iya, korban. Oke, beliau adalah Datuk Sahrul Ramadan Tanjung Sinaro Pangulubasa yang merupakan pucuk adat Simpang Tigo di Pasaman, Sumatera Barat. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam, Bang. Sehat ya? Salam, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat selama di Jakarta ini menunggu agenda dari FKMTI. Oke. Sebagai anggota korban mafia tanah Indonesia. Sudah berapa lama jadi korban mafia tanah ini? Lebih kurang 22 tahun. 22 tahun, itu berarti kalau pemilu presiden udah 4 kali nih. Iya, harusnya. sekali. Jadi sudah berapa kali berganti presiden nih? Sudah mulai dari reformasi, Bang. Oke. Karena kita sudah mulai sejak tahun 90 masih di zaman Pak Soeharto jadi presiden. Iya. Di perjuangan kita itu sudah kita mulai sejak tahun 1996 yang lalu. Gitu. Ya. Itulah awalnya. Baik. Terima kasih. Oke. Mengapa datang ke FKMTI, Datuk? Sebenarnya saya tidak datang ke FKMTI. Kami ketemu dengan FKMTI itu
petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Allah mempertemukan kami dengan Ketua Umum dari Forum Komunikasi Mafia Tanah Indonesia ini, Bapak SK Budiarjo, yang akrab saya panggil tuh Abang Budi. Nah, ini beliau. Beliau sudah sampai ke kampung saya, ke rumah orang tua kami di Simpang Tigo, Pasaman Barat, di Sumatera Barat. Jadi ini qadarullah ya? Qadarullah itu. Inilah mungkin awal, mungkin akan menjadi titik awal kami bisa bertumpang harap untuk bisa mengembalikan apa yang menjadi hak kami atas tanah wilayah gitu. Ya. Oke, baik. Apa yang ingin diperjuangkan, Datuk? Yang diperjuangkan itu bagaimana apa yang menjadi aset wilayah adat kami itu bisa dikembalikan kepada adat. Karena di Sumatera Barat itu sebenarnya tidak susah menyelesaikan masalah soal tanah itu. Karena tanah adalah bagian dari wilayah, Bang. Sampai selama ini nggak menjadi kajian. Jadi makanya waktu di DPR Komisi 2 bersama Pak Budi sudah kemukakan bahwa air, api, angin, dan tanah itulah yang dimaksudkan wilayah adat. Oleh karenanya tanah bagian dari wilayah adat itu sendiri. Jadi selama ini pemahamannya kalau bicara wilayah itu tanah, tidak. Jadi mestinya pemerintah harus memformula sejak awal Undang-Undang Dasar 45 itu sudah menggariskan bahwa kalimat itu air, api, angin, dan tanah, dan apa yang terkandung di dalamnya menurut Undang-Undang Dasar 45 itu diperuntukkan sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia. Nah, rakyat Indonesia Sumatera Barat di Minangkabau, air, api, angin, dan tanah itulah yang katakan wilayah. Harus dikembalikan ke adat itu. Baik. Kalau pesawat apapun yang terbang di tanah wilayah kami itu, Bang, itu mestinya bayar pajak. Karena lewat di atas udaranya. Baik. Gitu, Bang. Berapa luas yang diperjuangkan, Datuk? Yang diperjuangkan itu berdasar pengakuan dari pihak perusahaan itu bahwa tanah kami, wilayah kita itu yang dikelola dan garap PT itu tanpa kami serahkan, tanpa kami hibahkan, tanpa diperjualbelikan, tanpa izin, tanpa memindahkan hak kepada PT Primatama Mulia Jaya di bawah binaan PT AMP Plantation. Grup Wilmar itu diakuinya 2.462,22 hektar lebih kurang. Kemudian yang menariknya itu HGU perusahaan PT PMJ itu di binaan Wilmar itu, Bang, di HGU-nya itu ada tanah wilayah kami yang diakui oleh perusahaan 666 hektar. Gila enggak, Bang? Tanpa kita serahkan, dia mengaku tanah kita ada di dalam HGU-nya. Nah, kita tidak menyalahkan pemerintah bagaimana. Kita nggak mau itu. Kita mau yang seperti katakan FLT, tiap edu data alasa kepemimpinan awal tanah secara terbuka. Selama ini kan tertutup gitu. Nah, ini awal tanah. Kalau awal tanah bicara, seluruh perusahaan yang ada di Sumatera Barat itu pasti keteteran, Bang, kalau kita bicara awal kepemilikan tanah. Karena awal kepemilikan tanah Sumatera Barat itu tidak akan terlawan oleh sertifikat, tidak akan terlawan oleh hasla. Karena di Sumatera Barat itu antara nini mamak nini mada, dia bertuhan kepada Allah, Bang. Dia patuh kepada agama. Orang akan mau berdusta walaupun batasnya dihilangkan sekalipun oleh PT hari ini berbentuk perkebunan sawit. Tapi kami nini mamak ini pasti tahu, Bang. Karena denyut darah nadi kami sebagai penghulu adat mewakili anak cuka menakan masyarakat adat itu pasti memahami mana yang benar, mana yang tidak benar atas apa yang menjadi tapal batas wilayah kami. Tanpa BPN pun data sudah ada dari zaman Belanda dulu, Bang. Baik. Terima kasih. Makasih, Bang. Datuk.